warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah memutarkan alam semesta, Zat yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berpuasa di Ramadan 1441 Hijriah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang ke-11, alhamdulillah, binikmatillah, alhamdulillah, ala kulli hal, Allah mengizinkan kita untuk tetap bisa beribadah kepadanya melalui puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang mempunyai rezekinya masing-masing dan setiap orang berbeda-beda yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu yang Allah berikan amanah berupa jabatan. Ada seseorang yang diberikan oleh Allah itu berupa pangkat. Ada yang diberikan oleh Allah itu berupa harta dan benda. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan benda, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan uang, Allah dan Rasulnya mengatur kepada siapa saja yang Allah beri kelebihan berupa harta, yaitu Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah SAW, yaitu dengan sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah itu memberikan sesuatu dari diri kita kepada orang lain, baik berupa harta, baik berupa non harta. Artinya hanya dengan senyum pun itu adalah sedekah. Mumpung masih di bulan Ramadan, senantiasa mari kita tetap berikhtiar untuk dekat kepadanya dengan jalur sedekah, karena Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga melalui salah satu pintunya, yaitu pintu sedekah. Apakah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan atau orang yang paling rajin untuk bersedekah? Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling hebat ketika memberikan materi kepada orang lain. Hatta ketika Rasulullah SAW mempunyai kurma yang sedikit, beliau relakan untuk orang lain ketika orang lain membutuhkannya. Dan beliau lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Hadirin para pecinta Nabi SAW, mumpung di bulan Ramadan, mumpung kita masih diaku oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah SAW, senantiasa kita mengikuti Rasulullah SAW, yaitu bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, Rasulullah mencontohkan di bulan Ramadan bersedekah sangat banyak dan paling dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin minhu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan, menjalankan hartanya untuk dinafkahkan kepada orang lain, maka orang yang menafkahkan itu hartanya adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat ini kita bisa ambil atau kita petik hikmahnya, yaitu ketika kita bersedekah, ketika kita mengeluarkan harta, maka harta kita akan berlipat-lipat. Dari 1 menumbuhkan 7. Dari 1 yang 7 itu menghasilkan 7 bulir. Luar biasa, sudah 700. Apalagi ditutup dengan ayat
Wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan lagi sesuai dengan kehendak Allah. Berapa yang ingin Allah berikan kepada kita. Maka hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan rugi. Kita menafkahkan harta kita, kita tidak akan rugi. entah itu kita mempunyai 10.000, kita sedekahkan 2.000. 2.000 itulah yang akan dibawa ke akhirat nanti. Mungkin perhitungan manusia secara matematis manusia bahwa ketika kita mempunyai uang 10.000, kita sedekahkan 1.000, maka akan berkurang nilainya menjadi 9.000. Padahal yang 1.000 itu akan dikalikan 7, akan dikalikan 100. Belum janji Allah, yaitu melipat gandakan setiap apa dan setiap yang dikehendaki olehnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak harta, sawah banyak, mobil banyak, bahkan mungkin istri banyak, harta berlipat ganda. Tapi kita di akhirat membawa apa? Yang kita keluarkan 1.000 itulah yang akan dibawa ke akhirat. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Qarun dulu Allah tenggelamkan dalam tanah, Allah kubur dengan harta-hartanya? Kenapa? Karena saking kikirnya si Qarun. Apa kita mau menjadi generasi penerus Qarun, atau kita mau menjadi generasi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau di ayat lain Allah menyebutkan Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Allah melipat gandakan 1 jadi 10. Di ayat lain suratul An'am Allah menjadikan 700, di suratul Baqarah Allah menjadikan 10, di suratul An'am. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza matal insan anqata'a anhu amaluhu illa min salatin. Ketika anak Adam meninggal, hanya 3 yang ikut bersama itu jenazah. Min sodakotin jariyah, sodakah jariyah, au ilmi yuntafahu bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Sholat duha kita, sholat tahajud kita, sholat 5 waktu kita terputus, kecuali yang 3, sodakotun jariyah, sodakah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita tidak mungkin kita tidak mencatat dalam menjadikan sebuah buku, tapi kita menjadikan ucapan kita sebagai ilmu direkam, di-share ke banyak orang. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak yang soleh itu bukan berarti harus anak kandung, anak didik kita, mungkin teman kita yang kita ajak untuk berbuat baik. Tebar kebaikan-kebaikan, itu sedekah. 3 yang akan dibawa oleh kita ke padang mahsyar, akan dibawa oleh kita ke akhirat. Maka berbuat baiklah lewat jalur sedekah. Karena rajin membaca Quran, rajin wirid, sholat sunnah, sholat mutlak dan sebagainya kita banyak, akan terputus setelah kita mati, setelah kita meninggal. Maka sedekah Allah spesialkan. Ada pintu ketika masuk surga, yaitu babus sedekah. Kita masuk lewat jalur itu. Mudah-mudahan hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sore yang berbahagia ini kita senantiasa untuk tetap istiqamah, tetap memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.